Kebelet pipis itu perasaan yang super nggak enak. Ditahan katanya bahaya buat tubuh kita, tapi kalau dikeluarin rasanya nanggung satu episode lagi. Perdebatan batin ini kadang suka bikin kita risih dan bertanya-tanya sendiri juga. Emang apa sih yang bakal terjadi sama tubuh kita kalau kita nahan pipis? Sederhananya, bayangin inilah bagian dalam tubuh kita yang ngurusin soal pipis. Cairan kuning yang disebut urin ini sebenarnya kumpulan zat-zat yang udah nggak dibutuhin lagi sama tubuh kita. Kalau udah keisi penuh, otak kita bakal ngerespon dengan bikin kita biar jadi kebelet. Otot di sini lalu berperan jadi satpam buat ngejaga biar nggak ada yang keluar tiba-tiba. Dan begitu akhirnya ketemu toilet, itulah rasa lega yang sesungguhnya. Oke. Terus emangnya seberapa lama kita bisa nahan pipis? Dan apakah itu bahaya buat tubuh kita? Ternyata tubuh kita bisa nahan sampai berjam-jam. Tapi kalau sampai keseringan dan kelewat lama, ini bisa jadi penyakit loh. Malah pernah kejadian ada orang yang ikut lomba banyak-banyakan minum air sambil nahan pipis, badannya jadi keracunan air, dan akhirnya meninggal. Bahkan di kasus-kasus langka, kandung kemih kita itu ibarat jadi balon yang begitu kepenuhan bakal meletus. Makanya, kalau kita lagi nggak ikut ujian penting yang larang kita buat ke toilet, mending kalau kebelet langsung aja cari toilet terdekat. Sistem ekskresi sendiri merupakan proses pengeluaran zat-zat sisa metabolisme yang sudah tidak digunakan lagi oleh tubuh. Zat ini dapat berupa karbon dioksida, urin, urea, keringat, dan senyawa-senyawa lain yang bersifat toksik atau racun. Fungsi sistem ekskresi yang pertama adalah menurunkan kadar zat produk metabolisme, yang kedua melindungi sel-sel tubuh dari makanan bersifat racun, yang ketiga menjaga keseimbangan cairan tubuh atau homeostatis, dan yang terakhir membantu mempertahankan suhu tubuh. Ada 4 alat ekskresi, yang pertama paru-paru, yang kedua kulit, yang ketiga ginjal, dan yang terakhir adalah hati atau liver. Organ pertama adalah ginjal. Tubuh memiliki 2 ginjal yang bentuknya seperti kacang merah. Ginjal terletak di bagian kanan dan kiri tulang pinggang di dalam rongga perut. Letak ginjal kanan lebih rendah dibandingkan ginjal kiri karena harus berbagi tempat dengan hati di bagian atasnya. Jadi ini gambar penampang dari ginjal. Ada struktur dari ginjal, ureter, kandung kemih, dan juga uretra. Ada 3 struktur dari ginjal. Yang pertama adalah korteks atau bagian terluar dari ginjal. Yang kedua adalah medula. Dan yang ketiga adalah pelvis renalis. Ini merupakan struktur nefron. Jadi nefron sendiri merupakan struktur terkecil atau unit fungsional yang berguna untuk menyaring darah, menghasilkan urin. Di sini ada bagian dari kapsula Bowman, glomerulus, tubulus convolutus proximal, tubulus convolutus distal, tubulus collectivus, dan juga lengkung Henle. Fungsi ginjal sendiri ada 6. Yang pertama adalah menjaga keseimbangan air dalam tubuh, membuang sisa metabolisme yang bersifat racun atau toksik, mengatur kandungan elektrolit, menjaga tekanan osmosis, menjaga asam basa cairan darah, dan terakhir menghasilkan eritroprotein dan kalsitriol. Pertama adalah tahap filtrasi atau penyaringan. Ini terjadi di glomerulus, menghasilkan urin primer yang mengandung glukosa, asam amino, air, dan juga garam mineral. Setelah itu reabsorpsi, penyerapan kembali zat-zat yang masih diperlukan seperti air, glukosa, asam amino, ion, natrium, kalium, dan klor. Di sini menghasilkan urin sekunder, tempatnya di tubulus proksimal. Yang ketiga adalah augmentasi atau penambahan zat yang sudah tidak berguna lagi dan menyerap kelebihan air atau antidiuretik hormon. Di sini menghasilkan urin sesungguhnya dan terjadi di tubulus convolutus distal. Ini merupakan proses pembentukan proses pengeluaran urin dari ginjal akan keluar ke uretra. Dari uretra akan disalurkan ke kantung kemih. Di kantung kemih akan ditampung secara sementara untuk dikeluarkan keluar tubuh melalui uretra.
Ada faktor yang mempengaruhi jumlah urin. Yang pertama adalah hormon antidiuretik. Ini semakin banyak hormon antidiuretik, maka semakin banyak pula air yang diserap, sehingga volume air dalam tubuh berkurang dan urin semakin sedikit. Begitu pula sebaliknya. Yang kedua adalah suhu atau cuaca. Yang ketiga adalah gaya dan aktivitas. Yang keempat adalah usia, kondisi kesehatan, dan jumlah air yang diminum. Jadi semakin banyak jumlah air yang diminum, maka semakin banyak pula urin yang kita hasilkan. Yang kedua adalah organ kulit. Kulit merupakan lapisan terluar yang melapisi seluruh lapisan tubuh, dengan sebagian besar ditumbuhi oleh rambut. Ini struktur kulit: rambut, keringat, pori-pori, kelenjar minyak, kelenjar keringat, arteri dan juga vena, jaringan lemak atau adiposa, akar rambut, jaringan saraf. Ada 3 lapisan: epidermis, dermis, dan juga hipodermis. Epidermis ada 5 lapisan: stratum corneum, lapisan kulit ari untuk melindungi kulit dari bakteri. Kedua adalah stratum lucidum, tidak berpin dan tidak berinti. Ketiga adalah stratum granulosum yang berpigmen, di sini untuk menentukan warna kulit kita. Keempat adalah stratum spinosum, lapisan sel duri. Yang terakhir adalah stratum gennativum, yaitu lapisan pembentuk sel-sel baru. Lapisan dermis ada akar rambut, kelenjar keringat, kelenjar minyak, pembuluh darah, dan saraf. Dan yang terakhir adalah hipodermis, yakni jaringan ikat bawah kulit. Fungsi kulit ada 5. Yang pertama adalah melindungi tubuh dari sinar UV atau ultraviolet. Yang kedua untuk mengatur suhu tubuh melalui pengeluaran keringat. Ini pengeluaran keringat, kemudian membentuk vitamin D dan juga menentukan warna kulit. Ini melalui adanya pigmen melanin yang diproduksi oleh sel-sel melanosit. Jadi semakin banyak pigmen melanin, maka semakin gelap kulit kita. Begitu juga sebaliknya. Ini mekanisme pembentukan keringat. Jadi ketika suhu tubuh meningkat, pembuluh darah akan melebar, kemudian akan memberikan sinyal ke hipotalamus atau otak. Otak akan memberikan sinyal untuk mengeluarkan enzim. Dengan ini enzim akan memicu pembuluh keringat untuk mengambil zat garam. Pori-pori kulit terbuka dan keringat keluar dengan mengandung air, garam, dan juga urea. Faktor yang mempengaruhi jumlah keringat ada 4: aktivitas tubuh, suhu cuaca, kondisi kesehatan, dan juga emosi. Organ ketiga adalah hati. Hati merupakan organ bagian dalam manusia yang berukuran paling besar, dengan berat sekitar 1,5 kg atau sekitar 3-5% dari berat badan. Hati terletak di bagian atas sebelah kanan abdomen atau perut dan di bawah tulang rusuk. Bagian hati ada labus kanan, labus kiri, kantung abadu, saluran abadu, kapsula hepatika, vena porta hepatika, arteri hepatika, kanal beli, lakuna, dan juga hepatosit. Fungsi dari vena porta hepatika itu untuk membawa darah dari organ pencernaan yang kaya zat gizi namun mengandung racun, sehingga di hati akan disaring dan diolah terlebih dahulu. Ada juga arteri hepatika, ini membawa darah kaya oksigen dari jantung ke sel hati hepatosit agar dapat menjalankan metabolisme. Kelima ada hepatosit sendiri, ini untuk menjalankan berbagai fungsi vital seperti mendetoksifikasi racun, menyimpan glikogen, menghasilkan abadu, dan mensintesis protein plasma. Terus lakuna, ini untuk tempat pertukaran zat antara darah dan hepatosit. Kemudian kanalikuli, ini tempat jemputannya abadu yang dihasilkan oleh hepatosit sebelum dialirkan ke ductus hepaticus. Ini ductus hepaticus ya, atau saluran abadu. Ada juga kapsul hepatika, ini untuk membungkus secara keseluruhan jaringan hati sehingga agar tetap terlindungi. Fungsi hati ada 5: menyimpan energi dalam bentuk glikogen, menyimpan berbagai vitamin, menghasilkan zat kimia yang diperlukan oleh tubuh, mendetoksifikasi racun, dan menghasilkan cairan abadu. Ini proses. Jadi ini prosesnya itu hati akan memproduksi cairan abadu.
empedu akan dihancurkan di hemoglobin yang udah tua. Ini akan menghasilkan 3, zat besi, globin, dan juga hemin. Zat besi dan globin akan masuk ke susun tulang belakang untuk memproduksi sel darah merah, sedangkan hemin menghasilkan 2, bilirubin dan juga biliverdin. Ini masuk ke bagian usus atau saluran pencernaan. Ini menjadi tujuan empedu. Jadi bilirubin ini akan dipecah menjadi 2, urobilin sama stercobilin. Urobilin ini untuk warna kuning pada urin, sedangkan stercobilin ini warna kuning pada feses. Sedangkan biliverdin ini menjadi warna hijau pada cairan empedu. Jadi hati mampu mengekspresikan cairan empedu sebanyak 800 sampai 1000 ml, mengandung air, asam empedu, garam empedu, kolesterol, fosfolipid, zat warna empedu, dan beberapa ion. Fungsinya untuk mencerna dan mengemulsikan lemak dalam usus, mengaktifkan lipase, ubah zat yang tidak larut menjadi zat yang larut dalam air, dan juga membentuk urea dan amonia. Organ terakhir adalah paru-paru. Ini strukturnya ada 3 lobus kanan, 2 lobus kiri. Ini adalah trakea, cabang menjadi 2 bronkus, ditambah lagi menjadi bronchiolus, dan diakhiri oleh alveolus, jadi gelembung kecil untuk pertukaran oksigen dan karbon dioksida. Ini mekanisme respirasi seluler. Jadi C6H12O6 ini glukosa yang makanan yang kita makan ini akan dibakar oleh oksigen di mitokondria sel, menghasilkan 6CO2 atau karbon dioksida, H2O air, dan energi atau ATP untuk kita beraktivitas. Gangguan pada sistem ekskresi. Pada ginjal itu ada albuminuria. Ini urin mengandung protein karena glomerulus gagal menyaring protein. Hematuria, urin mengandung darah karena kerusakan glomerulus. Ketiga, nefritis, peradangan pada nefron yang disebabkan oleh bakteri Streptococcus sp. Kemudian uremia, darah banyak mengandung urea karena kegagalan fungsi ginjal. Kemudian gagal ginjal dalam memproduksi urin. Kemudian diabetes insipidus, ini produksi urin encer dan kelebihan akibat kekurangan hormon ADH. Kemudian diabetes mellitus, ini tingginya kadar glukosa dalam darah. Kemudian adanya batu ginjal, ini adanya endapan CaCO3 dalam rongga ginjal. Kemudian poliuria atau bahasa kasarnya itu beseran, ini peningkatan frekuensi buang air kecil. Ini bisa dikarenakan nervous, suhu dingin, dan lain-lain. Dan terakhir adalah polikistik ginjal, yakni ginjal banyak mengandung kista. Gangguan pada hati, yang pertama adalah hepatitis, peradangan pada hati atau liver akibat infeksi virus hepatitis A dan hepatitis B. Ada sirosis atau pengerasan hati, ini kerusakan sel hati akibat membentuk jaringan parut atau fibrosis. Dan ada juga hemochromatosis, ini tingginya kadar zat besi dalam tubuh akibat tubuh terlalu banyak menyerap zat besi. Dan gangguan pada kulit, yang pertama adalah arthritis foot atau infeksi jamur pada sela-sela jari kaki. Dan miliaria, rom atau bintik-bintik merah akibat tersumbatnya pori-pori kelenjar keringat, jerawat, kulit meradang, pori-pori tersumbat dan menimbulkan nanah. Ini karena ketika kita masa pubertas, kita akan menghasilkan minyak yang berlebih, sehingga apabila kita tidak menjaga kebersihan diri, kotoran akan menyumbat pori-pori sehingga minyak akan tersumbat, sehingga akan terjadi peradangan pada kulit. Apabila sudah parah akan menimbulkan nanah. Keempat adalah vitiligo, ini penyakit genetik. Ini gangguan pigmentasi sehingga kulit kehilangan pigmen, jadi tidak mengandung sel-sel melanin. Kelima adalah dermatitis, ini peradangan kulit tangan atau kaki yang menimbulkan rasa gatal dan melebur.